Cari jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus dong, biar mantap, ya kan? Kasih 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 pengertian tuh, yang tadi itu pelayanan offline, ya, paroki-paroki katanya gitu kan? Mana parokimu kan gitu dia bilang. Itu ya kan? Kamu melakukan KDRT, nuduh orang melakukan KDRT, kamu tunjuk dirimu sendiri, ya kan? Seperti itu. Ya, kamu melakukan apa namanya? Pembohongan-pembohongan lagi, cari-cari kesalahan-kesalahan lagi dengan alibi-alibi yang tidak benar, itu untuk dirimu sendiri. Nanti Tuhan akan buka itu. Jadi jangan kita cari alibi untuk orang supaya dia jatuh, supaya dia tersandung, ya kan? Orang visi dan misinya aja jelas juga bisa salah, apalagi kayak kalian, ya kan? Itu loh. Tolonglah, mengaku-mengaku pendeta, mengaku-mengaku apa kau di sana sekolah sekolah pendeta itu harus sekolah teolog. Tahu nggak teolog? Sarjana teologia. Itu level apa titelnya? Bukan sekolah pendidikan agama. Bukan itu. Kalau sekolah pendidikan agama itu keguruan. Beda-beda guys. Ya. Ada Bible Pro. Dari Protestan dulu aku baca ya. Dari Protestan ya. Ada diakonis. Gitu. Ada sekolahnya. Ya, dari sekolah sintua aja ya, penatua di gereja aja itu kita dididik loh. 4 tahun belajar Alkitab. Setiap minggu kita harus duduk diam dengan pendeta. Ya, itu loh. Jangan ngaku-ngaku mengerti Alkitab, mengerti pelajaran begini bla bla bla, tapi kelakuan kayak apa? Iblis lah kawanmu itu. Boleh aku tambahin sedikit Gitu. memang. Bentar, bentar. Saya habis ini baru kamu ya, sebentar. Oke, lanjut. Selesai Gas. saya dulu. Ya, jadi saya akhiri ya. Jadi kalau mohon maaf kalau kurang kurang apa kurang penyampaian atau mungkin kurang jelas, kayaknya udah jelas banget lah karena ngomongku pun tegas kok. Kurang tegas nggak ngerti lah. Kalau mungkin telinganya yang kurang paham saya nggak tahu. Tapi yang menurutku udah jelas banget lah, terang banget itu tadi. Jadi intinya begitu. Pelayanan offline kalian bisa menilai sendiri. Berkat yang datang itu haknya kalian. Tidak akan ada yang bisa menutup kemungkinan berkat bagi setiap orang. Tidak akan ada yang bisa menutup itu. Intinya apa? Jangan iri, jangan cemburu. Berkat itu boleh berbeda. Jangan jadi itu menjadi batu sandungan bagi kamu. Apa kasihmu berkurang, ya? Pendekatan dirimu kepada Yesus itu kurang. Pengampunan dari kamu itu kurang. Coba tanyakan kepada Tuhan Yesus di dalam doamu, layakkah aku ini membawakan firman Tuhan seperti ini, buka komal seperti ini, pengajaran seperti ini? Tanyakan dulu, udah layak belum? Kalau belum layak, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Supaya kita layak dimampukan. Dengan cara apa? Tuntunan Roh Kudus, teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai ya kalian itu menghabiskan waktu kalian untuk mengikuti orang-orang seperti itu. Dan aku nggak pernah bilang ya, tinggalkan, tidak. Itu bukan hak saya. Terserah kalian mau menilai apa. Karena saya pun pergi juga ke sana saya. Ya, pergi juga ke komal-komal orang lain. Tujuanku apa? Apalagi kalau yang menyampaikan firman Tuhan itu saya bangga sekali. Punya keberanian mereka mengajarkan, ya Tuhan Yesus tolong mereka. Beri hikmat. Itu doa saya. Gitu. Jadi kalau mau ya, kalau mau seperti tadi ya, kita harus saling menghargai, mengasihi. Itu udah dilakukan, guys. Cuman jauh dari pandangan kalian. Sedo naik sedo. Loh. Kamu bilang sirik itu herder. Silik herder itu. Kamu bilang begitu. Ngapain disirikin herder? Orang herder itu kerja semua tuh. Orang herder itu kaya hati, walaupun miskin harta. Oke? Orang herder itu kaya hati, bukan Naik makanya. bukan seperti kalian-kalian. Walaupun kamu bilang kamu kaya harta, banyak cincin berlianmu, banyak rumahmu. Di Jakarta rumahmu banyak. Halo, bangun. Sekarang bukan harta yang dianggarkan. Sekarang itu buahmu. Pelayananmu itu bagaimana? Berguna nggak bagi orang lain? Orang kayak Bilis aja pun kau pelakuan kayak gitu dipelihara. Tuh,
Bijak tuh netizen tuh bijak tuh. Tongkrongin komal-komal yang sehat, ya, tongkrongin komal-komal yang baik. Itu banyak loh, ya. Kemanapun kalian silahkan. Tapi jangan bawa masalah dari sana ke sini yang nggak benar itu, gitu loh. Punya A1 silahkan bawa sini. Kamu naik, dikasih kau tempat. Jangan beraninya kau typing. Dicari kau kabur. Ya, itu. Ya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya jarang ya angkat bicara. Karena kenapa? Saya lihat ya dari pengalaman tadi malam lah yang dibawakan offline. Oh iya juga ya. Oh inilah kesempatan saya buat bicara. Ya udah banyak panjang lebar mungkin udah 2 jam ya. Ada pengajaran ya yang saya sudah sampaikan. Ada juga penginjilan yang saya sudah sampaikan ya. Merangkum di situ. Berbagi kasih juga ya, menyampaikan apa yang selama ini saya rasakan ya. Betul. Kristen itu menangis bagi kalian itu yang sebenarnya mampu memperkatakan penginjilan, pembacaan ayat firman bagi orang banyak, tetapi kalian tersandung dengan apa? Hamba mamon, ya, hamba mamon. Udah pun kalian dikasih tunjuk bukti, kalian masih menolak. Mana? Kalian mencari alibi di luaran sana bahwa yang disampaikan di sini itu bohong. Sudahlah kau pembohong, malah kau mencari alibi untuk bohong. Satu kebenaran, 1000 kebohongan yang kamu ciptakan, satu kebenaran akan kau lenyap. Bayangkan itu. 1000 kebohongan yang kau ciptakan, satu kebenaran akan ditimpa kamu. Ingat itu. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran. Yang kamu sudah melakukan dosa, bertobatlah. Kembali. Sama-sama kita kembali bertobat. Ya, itu teman-teman, supaya kalian tercerahkan. Bijak-bijak kalian netizen ya semua ya. Ini pasti ini nanti lihat aja ya, nanti yang ada di sini yang di bawah-bawah nanti kalian tolong ya rekam ya. Kasih ke apa ya? Ke saya boleh, ke siapapun boleh lah rekam ya. Ini saya jamin ini rekaman ini. Ini meo ini siapa ini? KTP ya kan? Oke, silakan Mama Sanggul. Kembali. Oke, thank you ya sayang, thank you. Aku tahu dirimu udah waktunya turun ke bawah untuk bangunin seseorang, ya. Novita, apa yang mau disampaikan sayang? Iya, aku mau tambahin sedikit aja untuk Pak Bom ya. Kemarin Novi lihat Siti lagi spill gereja GKI ya yang dari denom saya, yaitu gereja Ebenezer ya. Itu pelayanan dulu Pak Bom di situ hanya sebagai penjaga pos PI. Bukan melayani di situ untuk sebagai apa-apa, nggak tahu di situ sebagai apa. Nggak usah. Kalau udah merusak nama GKI, nggak usah lagi bawa-bawa ini gereja GKI lagi. Habis itu kau hapus Viti itu. Udah kau ambil gambarnya, kau hapus. Setelah beberapa jam kau hapus. Kenapa? Takut. Jemaat atau ketua jemaat GKI Ebenezer tahu. Jangan kau hapus. Kalau kau memang melayani dulu di situ dengan baik, kau nggak akan pindah. Satpam dong berarti dia. Nggak akan pindah dari jemaat di situ. Kenapa dihapus Pak Bom? Spill gereja orang. Terus bilang gini, saya tidak melayani di satu gereja ya, ada beberapa gereja yang saya layani. Enggak, saya tidak mau untuk ngomong terlalu ini, cuman ini saja Kak Hai Ngana. Cuma mau nyampaikan aja ke Pak Bom. Udah di-spill begitu biarin aja, biar semua orang tahu. Kenapa dihapus lagi VT-nya? Jangan dihapus VT-nya. Enggak, kamu udah itu belum? Udah apa namanya download belum? No. Enggak sempat aku simpan. Aku pikir itu kan mungkin kalau dia sudah spill seperti itu mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke netizen kan.
Tapi tiba-tiba aku buka lagi udah kehapus, udah dihapus sama dia. Iya, iya. Nggak usah spill-spill gereja orang. Nggak penting. Itu dari denom saya. Saya sudah pernah bilang ya Pak Bom. Kalau ini terjadi masalah surat palsu pentabisan terjadi di GKI Manokwari, kau udah di penjara. Udah di penjara. Untung beda denom kita. Keterlaluan kamu nih ya. Udah, kalau kau apa merasa udah melayani di situ atau pernah jaga pos PI, usah spill. Siapa juga mau suruh kau spill gereja orang. Habis itu kau hapus. Spill habis ngomong gini. Pak Bom ini bukan melayani di satu gereja ya, ada beberapa. Aduh, ngomongnya jadi bakar uang. Dari di beberapa gereja saya melayani, termaksud gereja ini. Halo. Gak usah lagi di spill itu. Memalukan kau. Cari pembenaran. Nggak usah cari pembenaran. Nggak usah cari pembelaan. Cari pengampunan aja. Pos PI itu pos pekabaran Injil. Udah. Ada lagi. Untung kau nggak di situ. Kalau nggak bisa pembangunan yang sekarang bisa mangkrak pula. Untung kau udah keluar. Jadi pembangunannya sekarang berjalan dengan baik. Ya, itu aja. Jangan spill ya gereja orang. Apalagi dari denom saya. Kalau kamu mau spill gereja yang lain, spill aja. Ya. Tuh, ya. P2. Mama sanggup. Ya, oke. P2 tuh dengerin ya. Jangan spill gerejanya Novita. Gak penting juga kamu mau nyari apa? Pengakuan. Kalau kamu pelayanan di beberapa gereja, nggak usah ya. Jangan. Buat apa kamu seperti itu? Mau menipu? Mau nipu-nipu siapa lagi? Siapa sih yang mau kamu tipu? Katanya kamu punya apa namanya? Kalau kamu nipu kayak gitu, memang banyak orang yang mau kasih donatur sama kamu. Nggak usah gitulah. Mendingan kamu jual tuh. Kan kamu punya emas banyak, ya toh? Buat kebutuhan anakmu, bayar kuliah, ya. Bayar itu apa namanya? Kos-kosannya, ya. Bayar untuk makan, ya. Begitu loh. Jual, masuk untuk biaya sekolah aja kalian nggak mau rugi gitu. Masuk mau minta terus. Jual emas kamu supaya anak kamu bisa lulus sekolahnya, kuliahnya, ya. Gitu. Udah disepil tapi memalukan, nggak mau jual. Untuk anaknya nggak mau berkorban. Gimana sih? Ya mas kendek ya, gede-gede lagi ya, itu betul. Bisa dijual tuh berapa kilo tuh? Sekarang 1 gramnya kan udah lumayan tuh, udah mahal tuh. Jual. Jangan enggak. Kan anakmu butuh biaya banyak ya, butuh biaya kuliah, rumah, untuk makan. Ya, jual. Jangan diem-diem aja. Itu. Ngapain punya duit tapi nggak mau ngasih sama anaknya buat sekolah. Itu. Nggak mau rugi, kamu tuh. Masa minta sumbangan, minta donatur. Kamu ngata-ngatain Edis, minumnya Edis aja. Ini minta sumbangan, makan minta sumbangan, rumah minta sumbangan. Sekarang mau apa namanya? Mau ngelaporin minta sumbangan. Nah, sekarang gini. Kalau banyak orang yang mau ngasih Edis, emang salah. Karena
itu wujudnya ada loh ya. Rumah apologet ada, rumah apologet sebelum jatuh tempo tanggalnya, bulannya itu sudah ada, sudah terbeli rumah apologetnya. Lu ngiri, jangan ngiri gitu. Lah kamu minta apa namanya sumbangan untuk mendirikan gereja sampai sekarang nggak berdiri tuh udah berapa tahun gitu, udah berapa tahun ya nggak berdiri, nggak ada wujudnya gitu loh. Udah jangan ngiri sama kesuksesan orang lain. Dan di sana kan udah juga Abu Janda udah nginep di sana, itu real, itu rumah apologet, bukan rumah pribadinya dia, walaupun atas nama Edis sama istrinya ya, tetapi kan itu untuk kebersamaan orang-orang yang orang-orang dari Indonesia yang mau ke sana, mau nginep di sana, boleh terbuka lebar tuh pintunya. Siapa tahu nih kita juga mau ke sana ya, ketemu sama Edis ya. Jadi kita mau ngeriungan bareng, berbagi bareng, makan bareng, masak bareng, ngobrol-ngobrol bareng, tidurnya nanti di kamar masing-masing, ya toh? Begitu loh. Jadi jangan terlalu pikirannya jangan terlalu sempit ya. Tuh, Nobita udah ngomong tuh, jangan spill gereja gue. Ya. Gitu. Kalau masalah orang-orang yang di sana, itu apa namanya mencungkil-cungkil tentang karismatik apa segala macam, udah biarin aja. Intinya mana yang kita imani ya itu lakukan di situ. Jangan juga kita mau ribut sama apa namanya sama orang-orang yang di gereja sebelah ngapain ngeributin hal-hal nong udah keenakan si B2 beberapa tahun ini hidupnya dari penipuan donasi. Iya betul, banyak loh yang dia ini teriak-teriak, dia menghitung tuh berapa aja tuh yang dia terima, bla 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 bla. Capek deh Dia bilang kalau dia bilang kan melayani di beberapa gereja di GKAI itu kan. Tapi ketua wilayah aja nggak kenal sama dia. Gimana ceritanya? Dikasih jadwal sama siapa kau? jadi blunder kan narasinya. Dikasih jadwal sama siapa? Makanya jangan nipu deh. Setiap klasis itu punya jadwal. Pendeta memimpin minggu ini di gereja mana tuh mereka punya jadwal. Emangnya GKAI nggak punya jadwal? Minggu ini pendeta Dautan di Kendek pimpin di gereja ini. Shalom. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sosokan. Pasti ada. Gitu ya. Aduh serem ya. Semua harus punya jadwal. Lagian ngapain? Mejeng di gereja itu, gereja apa? Mejeng di foto. Udah. Pernah katanya dia di situ waktu saya sama Yuli ketemu sekretaris klasis itu. Pernah dia simpatisan di gereja itu. Pernah. Simpatisan di gereja GKI Ebenezer. Kabar. Aku tak telepon ya. Ini banyak orang yang berenang, teman-teman. Kau simpatisan di situ. Udah spill bilang melayani. Udah cicik gue telepon. Yul, kamu jadi beli kado apa? Oke. Cobalah sadar lah. Kasihan itu pendeta Masa Opur itu. Gara-gara ulahmu dia udah diskor. Apa ini ya? SP bintang kalau SPMB itu apa ya, singkatan apa ya? SPMB
Bukannya itu untuk pendaftaran siswa baru ya? Pendaftaran siswa baru Iya. SPMB. Oh, ini mungkin buat itu kali. Iya, Tapi itu untuk pendaftaran siswa baru. nggak ada Oh, nggak ada maknya. Bingung ya. Buat itu, buat si itu. Biasa anaknya adikku. Ya, jadi aku tuh kayak mamanya. Jadi di sini banyak banget emak-emak. Ini karena hari libur ya. Libur kenaikan kelas, kelulusan, makanya banyak baru gitu. Banyak banyak orang baru. Banyak itu mereka baru mau berenang nih di sini. Aduh. Lanjut dulu siapa namanya? Yang lainnya dulu. Aku ini Edi Salam. Salah. Ini lagi repot nih. Stajin. Ini kok gak ada sih? Ya. Kasih bintang tuh, bintang. Bintang. lagi nggak dekat HP itu dia. Aku lihat akun Ortega ini jadi ingat sama Kajuan Ortega. Pengikut Muhammad. Oh, SPMB begitu? Iya kah? Betul Ortega. PMB itu Sekolah Penerimaan Mahasiswa Baru itu, SPMB. Pendaftaran kali, mau mendaftar itu. Aku tuh enggak tahu makanya ini TK Iya, juga bisa. TK, SPMB SD, itu pokoknya penerimaan M kan itu siswa baru. mahasiswa. Itu. Jadi untuk pendaftaran yang baru-baru lah itu. Di SD, SMP juga pakai SPMB, memang gitu semua. ya. Iya. Ya. Walah, Allah. Shalom juga, Andreas. Di sini banyak banget. Ini Bintang mau bernarasi nggak, Dek? Lu kalau tahun 80-an si Penmaru. Betul. Masih Shadow kok naik kek gimana sih? Kau nggak bisa dijambak loh. Ayo naik cepetan. Karena kau private, nggak bisa di follow juga, nggak bisa dijambak juga, Shadow. Kau kan kemarin narasimu belum kelar tuh. Cepat naik. Begitu. Ayo. Aja isin kata wong Jawa. Ya. Ini ada yang apa namanya? Herder ada yang itu enggak sih? Ada yang buka komal enggak sih? Salam Om, salam juga sayang. Salam Manik, salam. Herder ada yang buka komal enggak? Inong Francisca belum kelar. Nggak ada. Narasi kamunya lah. Kemarin kan kamu lagi bernarasi loh. Naik lah. Inong Francisca, adakah diri Inong? Adakah diri Inong? Jadi bom ya, kalau dengar aku narasi sedikit sepotong yang tadi, jangan kau kepenasan di sana. Tobat aja kau. Cuma Mama Sanggol aja. Hayo. Ada Sitile kenapa? Yang buka komal. Oh, masih nyambi kerja mah. Oke deh. Oke sayang kalau
jangan sayang deh, nanti gue digoreng-goreng lagi. Itu si Sedo kan laki-laki. Enggak, ini udah kebiasaan ya, ini udah kebiasaan gaya bahasanya Mama Sanggul ya. Jadi sok lah, mau tua mau muda kadang-kadang ini keceplosan nih ya, sayang, oke sayang, gitu-gitu ya. Aduh, jadi minta maaf kalau nanti jangan diambil hati ya, kalau misalnya ngomong-ngomong seperti itu ya, nanti diambil hati lagi. Wah, kok Mama Sanggul sayang-sayangan. Aduh. Hmm. Wakilkan herder Siti. Janganlah hancur lebur jadi debu tuh, enggak. Jadi mamaku enggak apa-apa, aku kan yatim piatu juga, sama lah, kita juga yatim piatu lah kita. Mamiku sama papiku juga udah enggak ada, Sedo, sama lah gitu. Entar dijadiin anak nggak taunya lu umurnya samaan sama gue lagi. Gitu loh, aku tuh takut loh. Kalau ini si bintang aja udah membiasakan ini kayak mamiku loh katanya. Ya udahlah, oke lah, samaan umur. Gitu ya, Vio. Si cantik mau naik, cantik Vio, mau naik sayang. Wah, enggak lah, mau naik nggak Vio? Naik lah, biar ada yang diomongin. Aku tuh kadang-kadang mau ngomong apa, kadang-kadang kalau misalnya kalau lagi pagi itu banyak hal-hal yang positif yang perlu disalurkan, yang perlu ditularkan, gitu-gitu sih. Mama Sanggul tahu nggak, tadi malam Edis nyamperin Agatha karena Agatha bahasin dia sama Bom Bom. Allah, udah aku tahu itu. Enggak, aku dia buka koma tahu pada saat itu, sama B2 tahu. Cuman ya udahlah, aku ngapain sih ngeliat-ngeliat kayak gitu, malas juga gitu ya. Udah, kalau Edis nyamperin Agatha aku nggak tahu ya, gitu. Terus kalau nyamperin terus ini si itu Mukundo yang tukang gebukin istrinya itu juga ada di situ tuh gitu. Aduh, Gurunda tumben ini nongol-nongol di sini. Biasanya Gurunda itu nggak pernah nongol-nongol loh ya. Nyebelin sekali loh Mama Sanggul, udah biarin, nggak usah didengerin. Aduh, kayak gitu kok didengerin, bikin sakit hati ya, daripada kamu nanti terimbas energi negatif. Aduh, nggak usah user. Hah, siapa Mukundo itu? Adalah Mukundo yang suka ngebukin itu, yang suka ngebukin bininya. Ya, iya betul. Kak Reda gabung. Aku tuh sebetulnya mau naik, cuman mataku tuh udah mau ngantuk. Kak Reda bernarasi, udah menceritakan tentang itu, muter videonya, apa namanya, kesaksian diasporanya si itu. Iya. Nggak ngaruh ya, kalau nggak ngaruh mantap lah gitu aja. Jadi kita itu jangan membuka celah gitu loh ya. Buat kehidupan kita itu jangan membuka celah dengan narasi-narasi yang negatif gitu loh, jangan. Aduh, kenapa ya mesti harus ngaku-ngaku itu Alkitabnya siapa, udah nggak usah ora usah digagas. Nek wong Jawa bilang ya, ora usah. Gurunda mau naik, yes, Gurunda naik. Gurunda ini Gurunda beneran apa belum? Mokondo itu orang yang nggak sayang anak dan istri. Oh betul. Wong tukang gebukin. Ini Gurunda beneran. Gurunda yang istrinya Gurundi, betul nggak? Naik Gurunda, bener nggak? Ketemu dulu baru gitu. Itu Garuda, Mama Sanggul. Apa? Garuda, bukan Gurunda. Garuda. Masa sih? Bukan Gurunda. Garuda. Oh ya Tuhan, lu kan? Ini udah pakai kacamata aja, kadang-kadang kan silo begitu kan ini, makanya begini itu pengen baca gitu loh. Gitu. Ini lens apa ya? Lens apa iki? Aduh, biarin. Agus kenapa? Emang kenapa sih Gus? Bu Garuda. Oh ya. Garuda.
Emang Agus kenapa sih? Agus minta maaf ya, jangan tapping-tapping yang kayak gitu terus ya, aku bisukan dulu ya. Sorry. Ya, jangan spam kayak gitu. Nanti gua di ini lagi. Nggak mau aku. Ya. Ini Len siapa ya? Len. Halo, selamat siang Len. Ada yang mau disampaikan? Len? Ada yang mau disampaikan? Sayang. Begitu. Oh, Kepencut. ya. Aku semalam tap-tap layar di tempatnya Bang Edis kan. Nah, Terus dinaikin si Yuli. Aku pasang headset di telinga sambil di kios itu. Tiba-tiba Yuli panggil namaku. Aku kaget. Loh, aku udah di atas. Lompat turun aku. Nanti dibilang pansus. ya. Ya kan kadang-kadang kita juga- Kaget aku di atas. Tapi kemarin itu aku beneran, aku tuh pengen banget naik. Aku turun ya, Mam Sanggul. Apa Aku sayang? turun ya. Oke sayang. Bye bye. Aku turun Bye. dulu. Bye bye. Tuhan berkati ya. Salam semua, salam. Shalom. Sehat selalu ya. 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 Jangan kabur. Iya. Itu Oten kabur. Oten udah nggak berani ngomong, jadi kabur. Berarti ada yang udah bangun ini, makanya kabur dia. Terus sana. Halo cantik. Ya, salam. Sayang. Shalom. Iya sayang. Gimana? Apa cerita hari ini? Apa cerita hari ini? Cerita apa ajanya? Apa aja diceritain. Aku dengar-dengar Kak Novita dicari Pak Bom Bom ya, benar ya Kak Novita ya? Suruh aja ke rumah. Cari-cari. Ngapain cari-cari di Komal? Nggak penting cari-cari di Komal. Oh enggak, maksudnya dia mau ke rumah katanya besok. Alay. Nggak apa-apa lah, kita ketemu. Ketemu dulu, Bu. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Jangan kendor. Wajib Dia itu. itu lagi spill itu, Yul. Gereja yang waktu kita ketemu sama Pak Sekretaris, terus Pak Sekretaris bilang waktu itu dia jadi jaga pos PI, Kebaran Injil itu, pos itu, gereja itu. Spill kemarin dia kan, Yalah terus Kak bilang kita aja dibohong. Pendetanya aja dibohongnya apalagi kita. terus bilang gini, Pak Bom Bom ini melayani bukan di satu gereja, termasuk gereja ini. Jadi jangan salah-salah ini kayak Pak Bom Bom. Kau kalau setia di situ, setia melayani di jemaat itu nggak akan pindah kau dari situ. Enggak, ada nggak dia Setia Isha? mungkin kau di situ. Maksudnya kakak tahu nggak nama gerejanya? Tinggal dicek aja. Udah, itu gereja Ebenezer itu loh yang waktu kamu datang terus minggunya kakak bilang mau ibadah PW di situ, ada seklasis itu. Gereja itu yang di lampu merah itu loh. Ebenezer. Oh. Spill lagi. Nggak usah spill gereja orang. Kalau aku sih ngapain sayang? Airnya habis ya nak. Aduh, kasihan. Ya kalau aku sih sama dia sih nggak peduli lah, tipu-tipu aja. Iya. Cari pembenaran nggak usah. Nggak penting cari pembenaran spill Harus gereja. Kak. Harus pembenaran. Kalau nggak pembenaran nanti spender nggak dukung. Alah, nggak ada yang percaya. Tuh yang di circle sana itu, mereka tuh udah tahu semua tapi pura-pura nggak tahu. Hanya untuk apa? Menjatuhkan Bang Edis. Mereka tuh udah tahu semua itu. Ya. Mau jujur sama Lia Kristen aja harus telepon di belakang layar aja. Nggak berani kan? Katanya janji mau apa di seminggu lagi mau ini. Mau gitu-gitu. Mau klarifikasi Gitu di TikTok mengenai surat pentabisan palsu. Tahu-taunya nggak berani sampai sekarang udah berapa bulan. Sabar ya. Kemarin semalam keren loh, yo. Ya. Nah,
keren tuh. Pada masuk di tempatnya si Edis itu, dan banyak hal yang apa namanya Edis yang nggak tahu jadi tahu gitu loh ya. Iya kak. Terus kenapa dia juga masuk ke tempatnya itu ya? Yang Itu buang dia. air. Aku juga nggak tahu. Ngapain lah Bang Edis? Makanya aku WhatsApp Bang Edis ngapain lah? Aku bilang gitu. Sudahlah fokus aja. Aku bilang gitu. Makanya, aduh. Habis sama kalian kan itu, betul nggak? Iya, Habis betul. sama kalian itu, karena kan kemarin aku juga pas lihat itu kan dia lagi sama B2 gitu, bernarasi apa segala macam, mendoakan doa gini gini gini, bla 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 si gemuk itu. Pak Bom Bom sok menguatkan dia, padahal dia aja sudah oyong itu. Iya, aku sampai, hah? Aduh, duh. Gimana ya? Pendosa saling menguatkan ya. Susah. Bingung. Orang buta tuntun orang buta, tuntun orang buta masuk got. Iya. Ya, habis kayak gitu terus yang suka gebukin istrinya itu juga naik kan? Malam Kongin, ada Kongin di bawah. Naik dulu Kongin. Betul. Jangan naikkan Kung Ying. Nanti kita jadi ini lagi Nanti nggak bebas. digoreng-goreng. Kongin. Kasihan, jangan Kung Ying, jangan nanti Koko itu kena dia, jangan, nggak usah. Mama Sanggul bisukan dulu ini apa typingannya 5 menit terus buka lagi biar nggak kebaca. Biar nggak kebaca. Emang kamu nggak momot? Udah hilang momotku. Hilang. Betul dong Kung Ying. Semua Kalau akun-akun yang kayak gini nama asli, foto profilnya ada terus masuk di herder, nanti digoreng-goreng loh Kongin. nggak apa-apa kalau cuma typing kak. Nggak apa-apa kalau cuma typing kak. Nggak apa-apa. Tapi jangan naik aja. Kalau naik Tapi nanti pas kita kalau narasi di atas gini, terus ada yang ketawa di bawah, itu si Grateful, si Gatel Puli itu, dia narasi rekam percakapan kita di atas, terus dengan typingan di bawah itu dia kasih sinkron, terus digoreng-goreng lah sama dia. Itu si Grateful itu, si siapa tuh, si Nutrisari, si Sauda. Oh Ada Sauda. Bang Edis TV. Itu ada Bang Edis TV itu lewat tuh. Hah? Udah nggak usah. Nggak usah. Ngapain Edis di sini juga? Aduh. Nih, Timothy pokoknya para apologet enggak ya. Para apologet jangan di sini ya. Ya jangan. The winner. Kasihan ya. Tuh, jangan. Kalau Yuli kan udah keseringan tuh. Kalau kita di sini mah nggak bahas firman. Bahas apa adanya. Semua dibahas. Salam semua. Boyke. Ya, shalom. Itu ini Ratna. Halo siang. Ratna. Kamu gaji apa toh yo. Naik min. Jangan diam aja kau, jangan typing doang kau. Ratna, aku ini ya, aku turunin ya sayang, soalnya kok kamu nggak ngomong ya, maaf. Apa? Selamat pagi. Oh, ya selamat siang. Selamat pagi pada selamat semuanya. Selamat lah, kita mah harus selamat. Selamat pagi, Ko Amin. Kok selamat pagi toh? Ini pas jam 12 kok. Selamat pagi loh. Nah, Ko Amin kan bilang selamat pagi, ya udah kita selamat pagi aja. Kan baru bangun tidur kan Ko Amin? Belum lihat jam. Kasian. Kok Amin dimarahin loh. Siapa ya yang kemarin dimarahin ya? Amin Wijaya itu juga lagi satu. Coba sini masuk ke komal saya, Amin Wijaya. Cie, ketemu dulu. disuruh Ketemu naik. dulu. Disuruh Ketemu naik. dulu. Aku punya cerita. Subuh-subuh hari Sabtu Mam Sanggul. Nah, oke. Pas aku scroll kan, udah jam 5 di sini. Aku scroll gini, dapat
komalnya Nenek Inep. Itu belum ada penontonnya. Belum ada penontonnya, Nenek Inep belum ada penontonnya kan, baru aku yang nongol. Dia lagi relay komalnya Pak Ion kan. Nah, sudah. Aku pindah lagi Pak Ion, aku typing di bawah. Nenek Galon lagi relay komalnya Pak Ion. Udah, Pak Ion buka kan. Langsung Pak Ion bilang gini, Bu Winef, pagi-pagi ini nggak usah relay komal orang, nggak usah relay komal aku. Nonton aja pengajarannya Pak Bom Bom, pengajaran Tante Ija. Dia ngamuk-ngamuk di sebelah. Dia undang si Ija, undanglah Pak Bom Bom. Terus apa yang dinarasikan si Ija? Teriak-teriak nama Mama Sanggul. Oh iya. Ah, Ion, Ion. Jilat tuh Mama Sanggul, Ion. Ya ampun, Ija. Kau kalau subuh-subuh tuh tidur. Nanti kurang darah, nanti rambutmu nggak bisa tumbuh lagi. Yang mana benar? Ija? Tukiem atau tukang galon? Tukiem sama si itu, Nega. Tukang galon. Yang narasi mengenai Mama Sanggul ini si Ija ini. Teriak. Ion, jilat dong Mama Sanggul. Yang dijilat Kau buat Viti Ija. Teteku besar gede. Halo? apa? Lah kau pakai tali satu, tetemu yang kempes itu. Dasar aku nggak pernah pakai tali satu, Ija. Kasih tahu tuh sama yang tukang edit. Pakai tali Nggak pernah ke-11. aku pakai tali satu. Gas Kak Novita, gas Kak Novita. Gas, Tetegu nggak sebesar itu. gas. Oh, kasih keras. Nggak sebesar kelapa, nggak mengkilat. Nggak pernah aku pakai tali satu. Nggak pernah aku pakai celana di atas sampai kelihatan itu kolor-kolor itu. Nggak pernah. Sisir rambutnya Kak, sisir rambutnya. Iya, lihat nih rambut foto profilku aja rambutnya keren. Mael loh. Banyak pakai wig. Astaga. Bukan pakai wig. Pakai galon. Filter. Oh, nenek galon itu. Ini makin kesini makin malu lihat kalian. Maksudnya Lepiter, apa maksudmu? Maksudnya apa? Coba tapping yang jelas. Apa kamu mau naik, Lepiter? Mau naik? Mau naik ya? Kalau mau naik. Peter, yang malu itu yang menipu. Yang menipu. Yang menipu, yang ngaku-ngaku pendeta. Peter, yang malu Yang suka edit-edit foto orang. Tuh yang malu. Yang suka colmek. Yang suka colmek. Itu yang malu. Yang mantap. Ketemu dulu, baru colmek-colmek. Gitu-gitu. Itu Ngocok-ngocok. Tahu-tahu ada videonya yang di video si Mosat. Gak tahu malu kau perempuan grateful. Kau lihat mukaku, kau bilang matamu sakit. Muka yang diedit-edit aja kau bilang matamu sakit. Terus video kau lagi bilang ketemu dulu baru gitu-gitu. Terus videomu yang di spill si Mosat itu. Kau nggak malu. Minimal suruh potong Kau kuku itu yang dulu, Kak. memalukan. Mata orang sakit. Lihat seperti itu. Dasar perempuan gak tahu malu kau. Ya teman-teman. So-soan. Mereka semua itu di sana itu apa? Pelaku, ya. Mereka pelaku, ya. Mereka semua di sana pelaku, ya. Dengar si Amin, dengar si Min. Cuman kamu ketimpa gitu loh suaramu. Aku nggak pernah pakai baju tali satu loh. Yang pakai baju tali satu tuh Tante Ija. Ada tuh di VT-nya tuh. Cocok itu. Taruh mukanya dia di situ. Terus susunya dikasih gedein sebesar buah melon. Buah semangka. Biar ditonjok itu langsung pecah. Bruar! Gitu. Berdiri aja sama aku aja Tante Ija. Woi, kotormu tuh semeter tingginya.
Yang lucunya lagi tuh loh, aku yang ininya tuh, yang seremnya itu lehernya sampai begitu ya. Ih, aduh. Ngatain orang leher gini-gini, tau dia di sendiri dia. Astaga, kamu ngapain? Kamu graji apa sih? Enggak, aku lagi potong ini wortel, mau bikin sup. Aku lagi pingin makan sup hari ini. Untuk Tolong di mute dulu, Mak. Mute dulu, Mak. Aku lagi pegang ini soalnya. Ini potong wortel kayak potong apa? Daging apa? Kayak gergaji tuh wortel. kayak gergaji tuh. Kakinya siapa yang digergaji sih? Hah? Kakinya siapa yang digergaji itu? Kakinya tukang galon. Jangan gitulah. Masa kamu gergaji? Itu nenek galon itu. Setiap dia lihat aku nongol macam scroll gitu kan, otomatis kan kebaca di bawah. Selalu aja teriak-teriak di atas. Novita, Novita. Ya, stop teriak-teriak namaku. Nggak pernah aku teriak namamu nenek galon. Terus dia bilang gini, aku suka maki-maki dia. Sejak kapan ku maki-maki kau nenek galon? Pingin ya dimaki sama Novita? Hah? Pingin, nega? Paling kau lagi nonton ini. Soalnya setiap ada herder yang nge-live, kau selalu aja kau intip-intip. Dengarin ya, Novi nggak pernah maki kamu nenek galon. Tapi kalau kau pingin, sebut lagi nama Novi. Biar kau orang tua nggak kuhargai kau. Kasih paham, Kak. Kasih paham, kasih paham. Ingin dimaki-maki ya, udah nanti ku maki-maki kau. Sampai sekali lagi kau sebut namaku, ku teriak-teriak namaku di komalmu, ku maki kau. Nanti pokoknya kalau Udah tahu kan otakku. kalau Winef satu kali lagi dia ngomongin aku, wow, nggak lagi ku balas langsung ke rumahnya aku. Nenek galon udah tahu kan, aku kalau ada yang ngomongin namaku di atas, yang ngata-ngatain, aku suka naik. Aku ikut ya. Aku bikin rusuh komalmu nanti. Ikut harus ikut semuanya. Yang mau ke rumahnya Nenek Winef, ikut sama aku nanti. Ya, oke. Nanti tinggal ngomong aja ya. Ini Novi ini paling gak berani sama orang tua. Ya, kita mau bawain beras loh. Mau bawain beras, Indomie, telur gitu ya. Kalau aku bawain le mineral aja 1 galon. Hah? Novi ini paling gak berani sama orang tua. Paling gak berani untuk ngomong kasar. Tapi kalau nenek Inef ini udah pancing-pancing, foto palsu, foto edit-editan itu dipajang-pajang di roomnya. Nenek Inef siap ya? Siap. Ku goncangin komalmu di atas. Emangnya aku takut kau pakai toa? Nanti aku juga pakai toa yang gede-gede. Lebih gede lagi dari badan bom-bom. Aku teriak-teriak di komalmu. Mau ku bikin rusuh. Si Komal ini udah ku bikin rusuh pernah. Komal bom-bom. Komal Mossad. Mau lagi di komalmu? Udah tua, nggak usah fitnah-fitnah orang. Salam. JT. Mau nyaingin room herder, nggak bakal bisa nenek Inef, nggak bakal bisa. Mau jatuhin Bang Edis, jalan aja udah nggak kuat mau jatuhin Edis. Aduh, nggak habis pikir ini nenek Inef ini. Pijit dulu kakinya, pakai minyak urut, sehat-sehat dulu, udah kuat-kuat baru bisa jatuhin orang. Kalau masih lemah gitu, aduh teriak-teriak aja, teriak-teriak siapa yang mau dengerin? Terus ada lagi typingannya si Francisca, suami Francisca apa itu Bulsa itu, dia typing kayak gini. Kalau nggak ada Bu Winef, mungkin kita semua udah hancur. Memang udah hancur kalian tuh. Hancur karena apa? Kelakuan kalian sendiri. Pesan untuk nenek Ines ya, nggak usah lagi gosip-gosip subuh-subuh. Orang itu kalau subuh-subuh tuh tidur, biar darahnya jalan normal, biar kesehatannya membaik, biar apa ya, biar bangun pagi itu segar. Orang nggak ada darahnya, gimana mau darahnya lancar? Lah setiap subuh ngegosip.
Bukannya setiap subuh itu kita harus bangun berdoa, nenek Inef. Tunggu gosip dulu baru minta ampun. Nggak bakal diterima sama Tuhan. Siapa bilang kau udah berbuat dosa terus. Kau minta ampun, kau buat lagi minta ampun, buat lagi minta ampun. Tuhan bosan. Bosan. Betul, betul. Novita udah nggak ada darahnya, cuma ingusnya doang yang ada. Aduh. Ngeri. Makanya saya tuh jujur teman-teman ya, saya tuh kalau ngeliat orang live itu ya ini pasti mentok sampai jam 2 malam atau jam 1 malam. Tapi kalau lihat mereka itu pagi-pagi itu sudah ini. Aku aja pagi-pagi. Iya. Pagi-pagi. Aku biasa kan udah bangun tidur, habis berdoa, pegang HP, pas scroll. Ya ampun, muncul. ini kerjanya. Malah hari Minggu pagi, lagi teriak-teriak dia di atas. Saya siap-siap mau ke gereja nih kan Yul. Udah pakai pakaian ibadah. Teriak-teriak, Novita, kamu kenal nggak ini siapa? Jangan pura-pura nggak kenal kamu. Kan kamu udah ketemu sama dia. Nenek, ketemu sama siapa nenek? Hah? Kau buat jadwal aku ketemu sama siapa? Hari Minggu pagi kau teriak-teriak namaku. Dasar. Sakit ya. Kalau nggak sebut nama Novita. Tuh si Sianterman itu. Selalu aja pajang-pajang foto editan. Iya tuh, Siantarmen tuh aku cerita sama suamiku katanya, Bang, ada orang Batak Bang, namanya Siantarmen, dia mau ke rumah. Katanya tahu rumahnya Yuli di Tebet gitu. Dia mau ke rumah katanya. Aku langsung ngomong, ya udah suruh datang ke rumah aja. Kok nggak datang sampai sekarang? Terus disambung lagi sama si itu, si gatal itu kan. Apa dia bilang? Oh, kamu mau ke Tebet ya, Bang? Ini kayak itu aja, ketemu sama itu aja, di sana ada tukang baptis, katanya dia gitu. Itu dia tuh. Masih mending tukang baptis. Sekarang aku juga udah tukang baptis. Mau aku tunjukin apa aku lagi baptis itu. Baptis si Udahlah. akun palsu itu. Nggak usah sok-sokan ngomong Yuli tukang baptis. Kamu aja dagang kue, potong kuku nggak pernah jorok, Bu. Siapa Iya. sih yang dibilang? Kalau si Sauda itu kan ngatain aku tukang baptis, Sauda ini. Sauda si tukang kue yang itu. Sauda yang tukang kue itu, yang tangannya jorok itu, bedaki tuh, ih. Aku pikirkan gini, Yul. Aku Yuli, pikirkan dia pinjamin. pagi-pagi jangan kebanyakan minum soda, nggak bagus buat perut. Mencret. Soda, itu soda, Bro. Soda. Aku pikirkan dia pinjamin duit ke Mossad itu sekalian kan. Berapa itu ya? Waktu itu ada yang tahu. Tahu-tahu itu dikasih pinjam sekali katanya si Mossad 2 juta, terus kasih uang rokok, kasih uang makan, kayak gitu kayak 1 juta, 2 juta. Pikir sekalian. Sama aja kita hidup susah kok. Makanya. Hai, sayang. Jangan gaya-gaya di TikTok. Jangan gaya-gaya. Yang kaya ini hanya Tuhan Yesus. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini orang berdosa, nggak kaya. Besok mati juga bawa baju sehelai, nggak bawa apa-apa. Tapi ada kan Malah manusia yang tidak nanti berdosa, Kak? hancur pula di tanah. Karena Vita ada manusia yang tidak berdosa. Siapa tuh? Mau Sauda. sujud aku sama dia. Sauda. Oh, Jelas-jelas videonya ada nggak? oh Ada Sauda. Sama itu manusia yang tidak berdosa tuh. Aku jangan bermimpi. Amin Wijaya, salah apa saya sama kamu? Kan PA, lu fitnah gua yang laporkan lu Mam Sanggul berkali-kali. kecilin aku. Mam Sanggul, Ya, oke, bentar sayang. aku di doxing ini. Oke, cantik. Diomongin di roomnya Tante Ija nanti. Malah aku yang digedein lagi. Aduh. Gak apa-apa toh, yo Min. Mereka ini suka bilang gini Mas Sanggul, Novita itu orang baru di TikTok. Ya ampun, tengok dulu akun mamaku. Pengikutnya 20.000 lebih. 20.000 lebih itu.
Lambung dari pengikutnya si Grateful. Casting sis. Oi, katanya kau pintar. Kasih paham kak, kasih paham kak. Kasih paham Kau followers pikir kau kakak. pintar? Orang kalau pintar itu nggak kayak lo. Pintar itu dari karakter, cara Kalau Vita- hidupnya sehari-hari. Kak Novita kasih paham dulu Kak Novita. Kalau followers Kak Novita itu bukan hasil jual-jual agama. Kasih paham Kak? Oh, followersku bukan hasil jual-jual agama, yuk. Bukan hasil jual-jual agama. Aku tiktokan aja. Tembus 20.000 lebih, hampir 30.000 lebih tuh, Yul. Kasih keras Kak, kasih keras, kasih Itu keras. waktu bulan September itu akunku yang satu kan, Yul. Udah ke ban kan akun Tiara itu? Udah ke ban. Aku pernah cerita ke kamu. Aku buat lagi bulan September, tembus. Berapa bulan aja tembus 20.000 lebih. Nggak pernah aku jual-jual ayat. Nggak pernah aku pamer-pamer apa gereja orang. Nggak Nggak pernah pernah. aku pamer-pamer muka orang. Nggak pernah. Nggak pernah Novita tuh pamer-pamer galon. Nggak pernah Novita pamer-pamer Nggak galon. pernah. Semuanya tuh dia. Tuh aku tiktokan. Lagu dari TikTok. Yang Muka mana- jelek ini yang kalian bilang kayak Omas itu. Tuh. Ayo. Ngikutnya dari situ tuh. Kalian bilang muka aku kayak Omas itu. Pengikutnya dari situ. Hmm. Dari muka aku yang asli ini. Yang kalian edit-edit. Oh. Paham Kak kalau Kakak rajin potong kuku Kak? Kasih paham Kak kalau rajin potong kuku? Mukaku dikasih panjang. Mukaku tuh tirus. Muka tirus. Tapi nggak semonyong sepanjang yang kalian edit, babi. Astaga. Astaga. Kasih keras Kak, kasih Ini bukan keras. muka oplas. Bukan muka oplas. Kasih paham Kak, kasih paham. Bukan Kasih muka keras, Kak. oplas. Yang aku pamerin di TikTok. Novita, Bukan muka oplas. masa Novita badannya kurus, dadanya gede Aduh. begitu, bisa jalannya bongkok gitu, bisa jalannya Novita ini bongkok ke depan. langsing. Pahamin, dia dulu Langsing pahamin. Novita nih. Kasih keras Kak, kasih keras, kasih paham Kak. Novita ini langsing. Kalau dekat sama Novita kalian edit fotoku kayak gitu, kuludain mulut lu pakai ludah pinang, tahu kan? Tahu ludah pinang? Kak Novita, Buka kasih mulut paham lagi Kak. ludahin. Kasih tunjuk kukunya Kak, kasih tunjuk kukunya yang habis potong kuku Kak. Gila. Si gatel full. Aduh. Kau live aja. Orang itu kalau lagi live gatel full, rambutnya tuh disisir. Biar banyak orang yang suka tertarik sama kita, bukan karena apa ya? Bukan karena kita ini orang nggak baik-baik, bukan seperti itu. Kasih paham No. Kak, kasih paham. Baca, Kasih No. paham. Ambil Jangan batu, kau baru Nov. bangun tidur Ambil, langsung kau nge-live. ambil batu, anakmu Nov, lempar teriak-teriak. katanya. Nov, baca tuh, ambil batu, Nov, lempar. Ambil batu, Nov, lempar. Dikira dia setan lempar. Tolong turunkan ku Amin dulu, turunkan ku Amin. Ini lagi mau kasih paham ini. Kasih paham Kak Novita, kasih keras, kasih keras. Hai Ko Amin, aku gas ini Ko Amin ini ya. Mau? Aku kan belain kamu, mana mungkin kurus-kurus dadanya sebesar gitu bisa bongkok. Oh Bisa iya bongkok iya kalau iya jalan. iya. Oh iya. Pokoknya waktu ini untuk spesial untuk Kak Novita. Kasih paham Kak Novita, kasih paham, betul. Kasih paham betul. Aduh. Ini aku nggak mau ngomongin siapa-siapa ya. Nggak usah kita Khusus ngomongin Nenek siapa-siapa. Galon. Nenek Galon yang suka teriak-teriak nama Novita. Si Antarmen kau suka pajang-pajang foto editan. Pajang dong yang asli. Si Antarmen. Kayaknya kalau tampan aja. Si Antarmen, ini aku yang ini. Kamu kapan mau ke rumah si Antarmen? Cepat datang ke Indonesia. Ke Indonesia, lupa lu di Bekasi ternyata. Datang aja lo ke rumah gue. Kau sok-sok nantang-nantang mau ke rumah. Berani nggak lu datang ke sini? Datang lu ke sini, betul. Kau sok-sokan kau. Bawa-bawa orang Batak, bawa-bawa nama orang Siantar. Orang Siantar nggak parbada kayak kau. Kau sok-sokan mau ke rumah Yuli. 3 kali 24 jam. Semua masuk bareskrim. Gas, gas itu Yuli, gas. Jamba, jamba. Smackdown dia, Aku Smackdown. turunnya. Ayo Dia kasih sekali. Diam Novita. Aku di sini karena ada Novita loh.
Jangan yuk, nanti digoreng-goreng. Enggak, saya Katanya betul gini. ini. Saya mau cari yang namanya Siantarmen tuh. Berani nggak Siantarmen tuh tunjukkan mukanya di depan saya? Ya? Nah, tunjukin Nggak muka berani lo. dia, bencong dia tuh, bencong. Kau Bang bicara Bintang. petentang. Kau petentang. Bang Bintang. Bang Bintang pajang dulu fotonya si Enterman kalau ada di Nggak situ. usah. Nggak usah. Nggak usah. Saya mau dia datang di Tunggu, depan tunggu, muka saya tunggu. langsung. Pajang aja dulu Yul. Enak aja dia pajang-pajang foto edit aku, nggak aku tunggu bentar. suruh. Aku gas dulu dia nih. Sebentar, Mana, kalau mana aku mukanya? mau tanya dulu sama dia. Siantarmen, kau ada masalah hidup apa sama saya? Saya kenal kamu juga enggak, so-soan kau mau datang ke rumah saya. Datang ke sini, tunjukin mukamu. Apa Siantarmen ini laki-laki macam betul aja kau. Betul, laki-laki kayak kau macam betul aja. Kenal sama saya enggak, sosok mau ke rumah saya. Oh, dasar sok-sok bareskrim. 3 kali 24 jam. Ini sudah ganti bulan ini. Masih aman-aman aja TikTok Ria. Gaya lu sok-sok Siantarmen. Siantarmen, pokoknya kalau kau ngomong, kau datang ke rumahku, tunjukkan mukamu. Kau jangan sok-sok, iya nanti saya mau ke rumahnya Yuli. Kau mau ke rumahku ngapain? Ada masalah hidup apa kamu sama saya? Sok-sokan. Kadang ini ya teman-teman ya, saya lihat orang-orang ini yang nggak ada masalah hidup sama saya, tiba-tiba sok-sokan mau datang ke rumah saya. Datang, siapapun yang mau ke rumah saya buka pintu, betul. Kau pikir saya ini pembuat apa? Kau pikir saya ini telolis yang harus takut ketemu kalian yang beraninya kayak cuap-cuap, kayak kentut aja. Tuh lihat tuh Lina Wijaya itu. Ngata-ngatain saya. Evi Herlina. Ya. Evi Herlina. Petentang ngomongin saya begini begitu, disamperin, kabur. Kau ya Siantarmen, saya tunggu kau Siantarmen. Ada masalah hidup apa kamu sama saya? Hidup saya nggak pernah kenal kamu, apalagi bebanin kamu. Omong doang lu gede laki-laki. Siantarmen itu, jangan banyak bacot Siantarmen, betul. Kau mau datang ke rumahku yang di Tebet atau di mana, kau datang, tunjukkan mukamu. Tapi jangan sampai kau bawa ketek ya. Sampai kau datang ketemu aku bawa ketek, lu minimal kau ganteng kayak Ariel Peter Siram Pan. air Yul. Siapkan air 1 drum. Isi kembang, isi parfum. Pas dia nongol langsung siram. Minimal kalau ke rumahnya Yuli itu mukanya harus kayak Ariel Peter Pan, kayak Nicholas Coki Coki Sitohang. Sitohang. Coki Sitohang yang bukan Coki yang si Ono yang di situ, Itu bukan. lagi. Coki yang itu lagi. Ada masalah hidup apa dia sama saya si Coki itu? Kenal juga enggak, sok-sok ngomongin bibir saya begini-begini. Tebet sama Mampang itu deket aja kok. Mau kamu ke Tebet atau saya ke Mampang? Kalau mau ketemu Yuli itu harus ganteng minimal ya. Ari Wibowo waktu mudanya tuh. Minimal sikat gigi itu aja. Ini kadang-kadang saya ngeliat mereka ini enggak ada masalah hidup, apakah saya kenal juga enggak, tapi sok-sok komentari hidup saya. Si Coki tuh ngomongin Yuli, bibirnya Yuli itu seperti orang birahi atau apa. Dasar laki-laki. Istrimu tuh dengar nggak kamu ngomong kayak gitu? Punya istri nggak kamu atau sudah duda? Bicara nggak punya ada panggabean, bawa-bawa bata lagi kau. Tapi jangan bawa-bawa duda dong, Yul. Ya itu derita lo. Kata istri Coki kan. Itu Yuli. Kata Ya. istri Coki. Barangnya Coki nggak hidup lagi katanya. Hush. Oh pantesan ngomong birahi-birahi. Nah, saya gini teman-teman ya. Maksudnya begini loh. Ini mungkin direkam ya. Mungkin nanti kalau Coki dengar, kamu dengar baik-baik Coki ya. Coki, Siantarmen, saya tanya sama kalian, ada masalah hidup apa kalian sama saya? Ya, kenal kalian pun tidak. Aku baru tahu ini. Si Coki ini ternyata di Mampang nih, Marga Panggabean ini. Ya, saya tidak mau tahu kau siapa, tapi karena kau bicara mulutnya Yuli kayak orang birahi atau apa. Kau kenapa? Kau satu koma sama orang yang tiap hari ada video call-nya, kenapa nggak sama dia aja?
Kok kalau bicara orang itu kayak sudah maling. Memang si Coki ini juga ini kayak orang paling suci. Balikin dulu kopernya si itu. Si Kiamat 2 koper tuh balikin. Nggak usah sok-sok bicara Yuli begini begitu. Balikin kopernya Kiamat. Ya, jangan bikin malu marga Panggabean kau. Kau ini ada masalah hidup apa kau itu? Sama saya, Coki. Kau kopernya Kiamat ya sampai sekarang nggak kau balikin, kau tahan. Ini Kiamat yang langsung ngomong sama aku. Kau bawa bangga-bangga lagi kau ngomongin Yuli. Saya mau mendeteksi mukanya Yuli. Emang lu siapa? Sikat gigi aja lu jarang. Suruhannya itu Tante Ija itu, si Coki itu. Iya, datang sini tuh Kiam. Kamu, untuk ngedoxing kamu. Kau laki-laki kok mau disuruh-suruh kayak gitu loh. Laki-laki loh. Nggak punya. Coba teman-teman, ada yang tahu nggak pekerjaan Coki itu apa teman-teman? Coba. Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba. Tukang parkir, tukang parkir, tukang parkir. Parkir tidak apa-apa Yul. Kalau si Antar mau ke rumahmu, mau numpang mandi kasihin. Nggak, teman-teman ada yang tahu nggak pekerjaannya si Coki Panggabean itu? Coba kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Sok-sokan ngatain orang bicara birahi. Itu waktu Yul, itu ada yang pernah aku tengok kan, yang siapa yang putarin ya, yang video yang waktu si Ija lagi bilang gini, nih lihat teteku, itu ada Coki juga kan? Aku nggak tahu kan Novita. Cuma aku maksudnya begini loh. Kalian berdua itu laki-laki. Ada. Ada kan? Tuh mungkin karena udah dikasih tunjuk nih, kalian lihat ini, teteku ini rata, kecil kan, nggak besar kan? Iya kan Bang Lintang? Nggak usah deh sok-sokan si Coki itu ya. Betul. Saya baru kali saya notice si Coki ini ya. Saya notice di Komal ini aja. Karena memang saya jujur buka Komal itu nggak pernah mau nyebutin nama-nama orang-orang seperti mereka. Betul. Karena penonton saya itu sepi kalau sebut-sebutin nama mereka itu. Ya, tolong teman-teman kasih tahu yang namanya Coki itu kerjaannya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Marga Panggabean ini. Coba. Punguan Panggabean. Coba. Ada nggak ketua Punguan Kasih nama Panggabean? lengkap dong. Kasih nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Nggak usah. Nanti pencemaran nama baik. Jangan pencemaran nama baik walaupun namanya udah nggak baik, udah busuk. Cuci kolot ya. Ini Ya aku nggak habis pikir tuh Mam Sanggul. Di atas kan semua itu laki kan, yang ku tengok. Ya kan Lamba dia. Laki kan semua yang di atas. Bentar. Betul. Dia majang itu dadanya ke depan, kalian lihat nih. Nih. Ya ampun. Ija, Kok Amin masih terbayang-bayang. Loh kan Bentar. Itu jangan fitnah dong. Cuci kolor Ija. Orang nggak punya kolor gimana mau dicuci? Itu kan fitness, nggak boleh lah. Nggak boleh. Lanjut Bintang. Ya, saya cuma mau sampaikan itu. Ini terakhir ini buat si Coki nih ya. Saya ndak kenal Anda, si Antarmen juga saya ndak kenal Anda. Ndak usah ikut-ikut bermasalah kalau Anda ndak kenal saya. Ya, saya ndak tahu kamu si Antarmen. Tapi kalau kamu datang ke rumah saya tunggu betul. Tapi minimal kau mandi kalau datang ke rumah saya ya. Minimal kau mandi, jangan sampai kau jelek. Ingat itu. Ya, itu saya mau sampaikan sama si Coki juga ya. Si Coki. Kau ndak usah sibuk-sibuk urus saya. Kau punya tanggung jawab, balikin aja itu kopernya si Kiamat. Kau ndak usah sibuk-sibuk urus saya. Ya, saya Balikin tuh Bang Coki. Kau nggak usah sibuk-sibuk urus saya. Nggak usah kau komentari bibir saya. Nggak usah kau komentari saya. Saya ndak punya masalah hidup sama kamu. Saya ngeliat-ngeliat kamu ini kok berkali-kali pakai masker terus bau ya mulutnya ya, busuk. Jelek itu pasti Yul. Saya sampai simpan videonya ini. Benar, teman-teman ini dengar ya, mulutnya si Coki ini ya. Laki-laki kayak gini loh mulutnya. Jorok sekali loh. Dengar ya. Ini saya putarkan sama kalian. Saya simpan ini datanya ini. Biar nanti kalau dia ngomong-ngomong itu kita bisa tahu gitu loh. Oh, sekelas ini. Oh, ini orang-orang yang suka tahan-tahan kopernya orang. Sebentar, saya putarkan ya. Kalian dengar kawan-kawan ya.
Coba yang lain di mute dulu ya, izin bentar ya. Tetap layar guys. Kok terlaluan sekali si Coki nih. Mulutnya Yuli itu begini-begini. Mulutmu aja pakai masker terus. Balikin dulu kopernya Kiamat baru kau tuntas sama saya. Kalau masih kau tahan-tahan kopernya Kiamat, Mampang sama Tebet itu deket aja. Nggak usah bikin gerakan tambahan. Nih dengerin kawan-kawan. Masa kayak gini narasinya teman-teman? Kalau kita lihat dari bibirnya tebal, ya, ini pasti nafsu seksnya tinggi. Kalau bibir saya tebal, itu dari mana kamu bisa tahu nafsu seksnya tinggi? Memang mulutmu itu bejat memang. Tahu kau Coki? Ya? Saya tanggapin kamu satu kali loh Coki ya. Bibir saya tebal ini alami, nggak disuntik-suntik, nggak doer. Didengerin lagi teman-teman. Atau ada kemungkinan lain dia kurang terpuaskan oleh suaminya. Kau bilang lagi tidak terpuaskan lagi. Kau aja, aduh, memang udah lemah sawat kau. Dan bibirnya itu agak melengkung ke bawah, bibir bawahnya. Itu indikasinya dia sama juga sama yang bibir bawahnya. Lihat, bibir atas disama-samain sama bibir bawah. Minimal kau ngaca dulu dia istrimu cantik nak. Kau bicara-bicara, memang ini teman-teman ya. Lihat-lihat mereka ini kok kelakuannya hampir sama kayak umat sebelah tuh loh. Selangkangan aja otaknya. Gue kan lagi ngomongin Yuli. Nanti gue panggil kayak gitu baru tahu loh. Kayak gini, mengomentari si Yuli, komentari si Edis, jauh lah kelasnya. Jauh lah kelasnya Coki. Kau ya, jangan. Pokoknya teman-teman ada yang tahu nggak Punguan Panggabean di daerah Jakarta, tolong DM saya ya. Saya mau cari orang ini betul. Sok-sokan sekali dia ini. Bibir bawah, bibir atas. Kenapa sih pikiranmu tuh kok selangkangan aja, Coki? Dengerin lagi sekali teman-teman ya. Ih, mulutnya ini memang sampah betul ini. Kayak gini mau bicara ini. Ya ampun, denger ya. Sebentar. Jadi, dari karakter ini menurut psikolog. Sok-sokan lu, menurut psikologi sekolah juga lu kagak. Ah, kau Sauda diam-diam. Seksimu ke depan semua. Bukan hanya dari bibir, kita belum bacakan yang lain. Gimana sih? Jadi harus sinkron. Ada 4 persyaratan atau 5 persyaratan. Kamu langsung foto